Shalom, selamat pagi anak-anakku. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini? Tentunya tetap sehat dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Anak-anakku, kita akan memulai pembelajaran kita, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti Allah Maha Kuasa. Anak-anak, silakan kalian membuka buku cetak kalian di pelajaran 9. Kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita dan banyak cara Allah menyelamatkan kita. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami dapat belajar. Tuhan, tolong berkati kami, supaya kami dapat mengerti materi pelajaran yang akan kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Amin. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk pembelajaran, materi pelajaran kita sudah berdoa dan mari kita memuji nama Tuhan. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiada boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Anak-anakku, kita sudah memuji nama Tuhan bersama-sama. Yesus kawan yang sejati. Nah, kita akan masuk dalam materi kita. Tuhan selamatkanlah kami. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan sama-sama belajar materi ini. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu mendaftarkan contoh-contoh cerita Alkitab yang menggambarkan pemeliharaan Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan contoh pengalaman pribadi yang menggambarkan pemeliharaan Allah. Dan yang ketiga, peserta didik mensyukuri atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anakku, setelah kita mempelajari materi ini, Bu Inti berharap kalian mampu untuk mencari contoh-contoh cerita Alkitab yang menggambarkan di situ adanya pemeliharaan Allah.
ya. Kemudian Bu Inti berharap kalian juga mampu menceritakan contoh dari pengalaman pribadi kalian, ya, pengalaman hidup kalian yang terjadi sehari-hari yang menggambarkan bagaimana Allah itu memelihara hidup kalian. Kemudian yang ketiga, Bu Inti berharap kalian tetap mensyukuri, ya, mensyukuri atas semua pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Nak, ya. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, di buku kalian itu ada materi dari Alkitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di situ diceritakan Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Iya, anak-anakku, dari perikop ini ada 5 hal yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama, Yesus dan murid-muridnya menyeberang Danau Galilea. Ya, jadi pada saat itu Tuhan Yesus sudah melakukan banyak sekali mujizat, ya, banyak sekali mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian banyak sekali pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, banyak sekali hal-hal yang ajaib, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, di cerita ini Tuhan Yesus setelah mengajar, setelah banyak melakukan mujizat, Tuhan Yesus mau berpindah tempat. Ya, nah, dalam proses pemindahan tempat itu Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea. Nah, untuk menyeberang sebuah danau yang pastinya ada airnya dan alat transportasinya pastinya bukan kuda, bukan sepeda motor, ya, ataupun onta, tetapi sebuah kapal, ya, kapal atau perahu. Nah, para muridnya beserta dengan Tuhan Yesus naik ke dalam perahu, kemudian bersama-sama berlayar untuk menyeberangi Danau Galilea untuk menuju ke seberang, ya, Nak, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus dan bersama dengan muridnya itu menyeberang Danau Galilea, ternyata, ya, di bagian yang kedua kita bisa membaca terjadi badai dan angin yang mengamuk, ya, sehingga perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan para muridnya itu terombang-ambing, ya, karena badai itu yang begitu luar biasa. Nah, tidak cuma terombang-ambing, nah, banyak air yang masuk ke dalam perahu. Karena air itu makin banyak, maka perahu yang ditumpanginya itu mulai miring, ya, kayak mau tenggelam seperti itu. Nah, di bagian yang ketiga kita bisa melihat para murid ketakutan, tetapi Tuhan Yesus tertidur lelap, ya, yang kontras sekali, ya. Ketika suasana yang begitu mencekam karena terjadinya angin ribut, para murid pastinya ketakutan, ya. Ketakutan sekali, ya. Karena pada saat itu para murid takut kalau kapalnya tenggelam dan mereka akan mati. Dan lebih lagi membuat di saat rasa ketakutan itu muncul, ada rasa kecewa. Kenapa? Karena melihat Tuhan Yesus yang tertidur, ya. Mereka atau para murid merasa bahwa Tuhan Yesus tidak peduli dengan keselamatan para muridnya. Ya, ada rasa seperti itu. Sudah ketakutan, kemudian ada rasa kecewa karena melihat Tuhan Yesus tidak peduli. Buktinya Tuhan Yesus tertidur dengan lelapnya. Kemudian yang bagian 4, para murid membangunkan Tuhan Yesus. Karena sudah dalam kondisi yang ketakutan luar biasa, takut tenggelam dan mereka mati, akhirnya mereka mulai muncul kesadaran, ya, muncul kesadaran dan melakukan sebuah tindakan untuk membangunkan Tuhan Yesus. Ada dua opsi di sini. Membangunkan Tuhan Yesus itu karena ketakutan dan merasa kecewa tadi, sehingga Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Dan yang kedua adalah membangunkan karena muncul di sini ada Tuhan Yesus, kenapa kita harus takut, ya? Ada dua opsi seperti itu. Nah, dan yang pasti dari dua opsi ini adalah langkahnya 1, membangunkan Tuhan Yesus. Untuk apa?
untuk Tuhan Yesus melakukan sesuatu sehingga mereka bisa selamat. Yang kelima, kita bisa melihat Yesus meredakan badai dan ombak yang mengamuk. Nah, ketika para murid itu membangunkan Tuhan Yesus, ya, walaupun tadi ada dua opsi yang pertama karena ketakutan dan kekecewaan sehingga jalan terakhirnya membangunkan Tuhan Yesus. Yang kedua opsinya adalah bahwa di dalam ketakutan itu muncul iman pengharapan kepada Tuhan Yesus sehingga ketakutannya itu akan hilang karena melihat Tuhan Yesus pasti bisa melakukan mukjizat, ya. Ada iman di situ. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah dari dua opsi ini para murid ada tindakan yang sama, yaitu sama-sama membangunkan Tuhan Yesus dan sama-sama mereka memiliki tujuan supaya apa? Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Dan akhirnya Tuhan Yesus bangun, kemudian Tuhan Yesus menghardik badai itu sehingga badai dan ombak yang mengamuk tadi menjadi tenang dan mereka menjadi selamat. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut? Yang pertama, ya, manusia sangat bergantung kepada Allah, ya. Apapun tujuan dibalik para murid ini membangunkan Tuhan Yesus atau dorongan yang membuat mereka membangunkan Tuhan Yesus, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa manusia itu sangat terbatas. Manusia itu sangat terbatas dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Manusia sangat bergantung kepada Allah. Kemudian yang kedua, manusia sangat terbatas dan membutuhkan penyelamat, ya. Bu Inti ulangi lagi. Jadi yang bisa kita pelajari dari kisah kisah Markus tadi, ya, Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Yang pertama adalah manusia sangat bergantung kepada Allah, dan yang kedua manusia sangat terbatas dan membutuhkan penyelamat. Nah, kita melihat kesimpulan dari apa yang kita pelajari atau yang kita baca tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus memelihara kehidupan manusia. Ya. Jadi dari cerita Tuhan Yesus meredakan angin ribut di sini membuktikan bahwa ketika para murid dalam kondisi yang kurang baik, para murid merasa ketakutan, para murid merasa kecewa terhadap Tuhan Yesus, tetapi di sini Tuhan Yesus tetap memelihara kehidupan manusia. Ketika manusia itu mau datang kepada Tuhan, ketika manusia itu mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, tadi dikatakan bahwa para murid itu walaupun dalam keadaan takut, walaupun dalam kondisi yang kecewa, ada tindakan untuk datang kepada Tuhan Yesus, yaitu membangunkan Tuhan Yesus. Karena mereka yakin, percaya hanya Yesus yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, di kesimpulan ini dikatakan Tuhan Yesus memelihara kehidupan manusia. Tidak titik di sini, ya, yang mau datang kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah sebagai manusia harus selalu menggantungkan harapannya kepada Tuhan, ya. Manusia harus menggantungkan harapannya kepada Tuhan karena pengharapan yang nyata itu hanya di tangan Tuhan, hanya di dalam Tuhan. Iya, kita kembali ke cerita angin ribut tadi. Sebelum para murid membangunkan Tuhan Yesus, ternyata para murid ini sudah berusaha untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam kapal tadi. Jadi para murid ini sudah berusaha dengan kemampuannya sendiri mengeluarkan air supaya kapalnya tidak tenggelam, tapi ternyata sia-sia. Sama dengan kehidupan kita.
kita tidak bisa meraih pengharapan kita tidak bisa meraih sesuatu ya, cita-cita kita dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, melalui pengalaman hidup sehari-hari ya, menjadi contoh bahwa Allah memelihara hidup kita ya. Di sini Bu Inti mau bertanya ya, di dalam kehidupan kalian adakah pengalaman hidup di dalam kehidupan kalian sehari-hari yang menunjukkan bahwa Allah memelihara hidup kita, hidup kalian ya. Masing-masing anak pastinya berbeda-beda. Mungkin pemeliharaannya, aku diberikan kesehatan, aku kemarin ketika melakukan perjalanan aku diberikan keselamatan. Nah, pemeliharaan Tuhan terhadap anak-anaknya berbeda-beda, tetapi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan apa yang saat itu diperlukan oleh kita semuanya ya nak ya. Mari kita melihat kehidupan kita pribadi lepas pribadi ya nak. Kita melihat, kemudian kita ingat-ingat bagian mana ya dalam hidupku itu Tuhan memelihara hidupku. Oh iya, ternyata setiap saat, setiap waktu Tuhan memelihara hidupku. Contohnya bangun pagi hari, kita masih dalam keadaan badan yang segar bugar ya. Dalam keadaan sehat, kita masih menghirup udara yang segar ya. Itu juga salah satu contoh pemeliharaan Tuhan ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Iya, anak-anakku, sekarang buka buku cetak kalian halaman 69 tentang pemeliharaan Allah kepada kita. Iya, ini. Nah, ini nanti yang menjadi tugas kalian, ya nak ya. Ini kalian kerjakan ya, menjadi tugas kalian yang harus kalian kerjakan ya. Silahkan anak-anakku mengerjakannya di buku tulis, kemudian nanti difoto kirim Jabri ke Bu Inti. Baiklah anak-anakku, sebelum kita tutup dalam doa, silahkan anak-anakku kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan bertanya kepada Bu Inti, bisa melalui Jabri ataupun di dalam grup kita ini juga tidak apa-apa, ya nak ya. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Allah penyelamat kami bersyukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Teduhkanlah hati kami, jernihkanlah pikiran kami, agar kami mampu merasakan cinta dan kehadiran Allah dalam hidup kami. Semoga dengan merasakan cinta dan kehadiran Allah, kami makin berserah dan bergantung kepada Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Penyelamat kami berdoa. Amin. Tetap semangat di dalam pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.